فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kembali kita bertatap muka dengan sesama saudara kita di atas keimanan yang sama dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah, dalam rangka mengambil hidayah, menjemput hidayah dari ayat-ayat Allah dan juga dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang hidayah itu ada yang menjadi pondasi, yaitu hidayah Islam. Alhamdulillah, kita semua dalam kondisi memeluk agama Islam. Namun setelah itu masih ada hidayah-hidayah yang harus kita cari. Hidayah menjalankan syariatnya, hidayah mengamalkan sunnahnya, hidayah istiqomah. Dan kita patut bersyukur, alhamdulillah kita masih bisa hadir di tempat ini. Itu karena kita termasuk yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki insyaallah mendapatkan hidayah darinya. Dan juga untuk menjemput hidayah-hidayah yang lainnya yang terkandung di dalam dua pegangan muslim, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pada hari ini insyaallah kita akan membacakan hadis yang ke-37. Lalu kita ambil beberapa faedah yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Tuhannya, sebagaimana yang beliau fima yarwi, yang beliau riwayatkan an Rabbih, dari Rabbnya, tabaraka wa ta'ala. Artinya hadis ini bisa dikategorikan sebagai hadis qudsi, hadis yang di dalamnya berisikan firman Allah Subhanahu wa taala selain yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Firman Allah ada di dalam Al-Qur'an. Jelas kita tahu, dan firman ini memiliki keistimewaan yang di dalam Al-Qur'an. Ditilawahi, mendapat pahala dan lain sebagainya. Ada firman Allah di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan hadis qudsi atau hadis ilahi atau hadis rabbani. Ini istilah yang sama menyebut kalau ada hadis Nabi di dalamnya ada firman Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbedaannya daripada Al-Qur'an adalah hadis qudsi tidak ditilawahkan atau tidak ada ganjaran untuk mentilawahkan hadis-hadis qudsi. Lain hal dengan firman Allah yang ada di dalam Al-Qur'an, yang satu hurufnya berpahala 10 minimal. Namun dalam hadis yang akan kita baca ini
Allah berkehendak untuk melipat gandakan pahala seseorang dari hanya satu kebaikan saja. Kalau berbicara tentang firman Allah, kita beriman bahwasanya Allah itu berfirman, berbicara. Dan di antara buktinya adalah Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan firman Allah tidak terbatas, tidak ada batasannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam penutup surat Al-Kahf, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an yanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Allah Subhanahu wa taala sebutkan tidak akan habis firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tintanya memakai air sebanyak di lautan dan dilipat-lipat gandakan lautan-lautan yang ada di bumi ini, tidak akan cukup mencatat firman Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya Allah zat yang paling sempurna, paling mulia, paling kuasa, sehingga kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang berfirman, ada lafaznya dan ada suaranya, sebagaimana firman Allah didengar oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa disebut kalimullah, salah seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun perkara tentang seorang makhluk bisa melihat Allah, khilaf di antara para ulama. Sebutkan bahwasanya orang-orang biasa tidak mungkin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Musa juga ketika diajak bicara oleh Allah tidak melihat. Tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Nabi Shallallahu alaihi wasallam, khilaf di antara para ulama apakah Nabi pernah melihat Allah atau tidak. Namun yang kuat disebutkan bahwasanya dalam hadis yang sahih, ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj, kemudian diceritakan tentang Isra Mi'raj, Nabi ditanya oleh sahabatnya, apakah engkau melihat Tuhanmu wahai Allah, wahai Nabi Muhammad? Jawaban Nabi Shallallahu alaihi wasallam, nurun anna arah. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, cahaya yang begitu terang membuat silau mataku. Bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah? Namun di akhirat, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan janji Allah dan juga janji Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, akan melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang berseri-seri karena ila rabbiha nadhirah, karena dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat dan juga mau mentakdirkan akan terjadinya hasanat dan juga sayyiat. Hasanat kebaikan, sayyiat dan juga keburukan. Kebaikan dan keburukan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan catat. Kemudian berikan ganjarannya sesuai apa yang dilakukan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetapi Allah menyebut innallaha. Kata para ulama ini disebut al-iltifat. Dalam ilmu bahasa Arab atau kurang lebih dalam ilmu balaghah, kalau tidak salah, disebut al-iltifat. Allah berfirman, tapi Allah sebut namanya sendiri. Tidak dengan mengatakan aku, tapi malah Allah menyebut innallaha. Ini ada pembahasan sendiri.
Barangkali di antara teman-teman ada yang bingung. Katanya firman Allah, tapi kok Allah sendiri menyebut nama Allah, tidak menyebut aku. Ya, misalnya ada seorang fulan namanya Ali misalnya. Ali berkata, perkataannya Ali isinya, sesungguhnya Ali telah makan misalnya. Perkataannya Ali sendiri, tapi dia bilang sesungguhnya Ali telah makan. Kenapa tidak dia bilang sesungguhnya aku telah makan? Kan dia sendiri alinya. Nah, ini sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi Allah mengatakan innallah, sesungguhnya Allah katabal hasanati wassayyi'at, dan seterusnya. Thumma bayyana dzalik, kemudian menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berkeinginan, berhasrat, kurang lebihnya, berniat bihasanah, untuk melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, tapi ternyata tidak sempat melakukannya, tidak sempat terwujud, sudah niat kebaikan tapi tidak sempat terwujud, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, di antara begitu murahnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, begitu baiknya Allah dengan hambanya, hasanah yang sudah diniatkan meskipun tidak terwujud sudah Allah catatkan. Pahala satu kebaikan sempurna, tidak kurang sedikit. Namun ini perlu dirinci, dan insya Allah rinciannya akan kita baca. Kita jelaskan. Wa in hamma biha, dan jika seorang berkeinginan untuk melakukan suatu kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia wujudkan, terjadi perbuatan baiknya, katabahallahu indahu asyra hasanat, Allah akan catatkan bagi dia 10 kebaikan, ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsirah, sampai berlipat-lipat lebih banyak daripada 700 kali lipat, dan hanya Allah yang tahu. Ini tentang kebaikan. Sebaliknya, wa in hamma bisayyi'ah, kalau ada seseorang berniat melakukan suatu sayyi'ah, keburukan, falam ya'malha, kemudian tidak jadi melakukannya. Tidak jadi melakukannya ini ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada rinciannya, tidak semua orang yang berniat keburukan kemudian tidak jadi diganjar pahala. Tapi di sini yang dimaksud wa in hamma bisayyi'ah, kalau berniat keburukan falam ya'malha, kemudian tidak jadi melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah berikan dia ganjaran, catatan satu kebaikan sempurna, gara-gara tidak jadi melakukan keburukan yang dia niatkan. Wa in hamma biha, kalau sudah niat keburukan, fa'amilaha, kemudian dilakukan keburukan itu, ini lagi-lagi murahnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu baiknya Allah sama kita. Satu keburukan, katabahallahu sayyi'atan wahidah, diganjar atau dicatat satu kejahatan, satu dosa. Kalau yang pertama tadi kebaikan, kalau jadi dilakukan, jadi berapa? 10, 700 kali lipat, berlipat-lipat. Tapi kalau satu keburukan, sudah satu dosa saja. Satu dosa saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di kedua kitab sahih mereka berdua, Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari. Ikhwas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman kataba, yang artinya mencatat, menulis atau mentakdirkan, itu ada dua makna. Ai kataba wuqu'aha wa kataba thawabaha. Allah sudah menakdirkan kebaikan dan keburukan itu akan terjadi, karena semua takdir sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Ini makna kataba, sudah ditentukan, sudah digariskan.
akan terjadi. Bedanya kita tidak tahu takdir kita. Kita tidak tahu mana kebaikan yang akan terjadi, mana keburukan yang akan terjadi. Yang pasti semua kebaikan dan keburukan yang terjadi itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, wa kataba thawabaha. Allah juga catat pahalanya. Allah sudah tentukan alurnya, Allah juga catat pahalanya. Fahiya waqi'atun biqada'illahi wa qadarihil maktubi fil lauhil mahfuz. Maka kebaikan itu, hasanah itu sudah tercatat, terjadi karena sudah tercatat oleh takdir Allah di lauhil mahfuz. Wa hiya aidun maktubun thawabuha. Dia sudah dicatat juga kebaikan dan keburukan, ganjaran dan juga dosanya. Jadi terjadi karena sudah dicatat di lauhil mahfuz, diberikan pahala karena memang itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mulai masuk dalam rinciannya. Tadi disebutkan dalam matan hadisnya, siapa yang berniat kebaikan tidak jadi dilakukan, dicatat satu kebaikan sempurna di sisi Allah. Dan siapa yang berniat kebaikan, terwujud kebaikannya, dia lakukan kebaikan yang sudah dia niatkan, Allah catat 10 sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat tak terhingga. Hal ini perlu difahami, ya. Perlu difahami. Tidak semua orang yang berniat kebaikan, berkeinginan untuk melakukan suatu kebaikan, kemudian sudah pasti mendapatkan ganjaran meskipun tidak dilakukan. Kata Syekh, beliau menjelaskan ada 3 macam. Yang pertama, seseorang berniat suatu kebaikan, ayyas'a bi asbabiha, dan dia sudah berusaha untuk mengerjakan faktor-faktor pendukungnya, sebab-sebabnya. Dia sudah ikhtiar. Walakin lam yudrikha, tapi ternyata dia tidak kesampaian. Dia udah ikhtiar, tapi tidak kesampaian. Nah ini yuktabu lahul ajru kamilan. Dia akan mendapatkan pahala sempurna. Pahala sempurna. Seorang misalnya punya niat mau sholat jamaah. Sudah berangkat dari rumah. Dan dia sudah berjalan, tidak hanya sholat, tidak hanya niat saja. Orang kalau misalnya sudah niat sholat jamaah tapi dia nggak keluar rumah, berarti dia nggak ngelakuin apa-apa. Dia sudah wudu, memperbagus wudunya, berjalan atau naik kendaraan menuju ke masjid, hendak mengejar jamaah, mengejar sholat bersama imam. Kemudian qadarullah, sholat sudah selesai. Menurut hadis ini, dia mendapatkan pahala sholat jamaah sempurna, tidak kurang sedikit pun. Meskipun dia ujung-ujungnya sholat sendirian karena tidak menemukan temannya untuk sholat jamaah bersama. Dan ini disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Nabi SAW. Dan hadis ini sanadnya kuat, ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai dan juga Imam Ahmad. Dicantumkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya juga Fathul Bari saat mensyarah hadis Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, hadisnya berbunyi, Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu." Barang siapa yang berwudu kemudian memperbagus wudunya, thumma kharaja ilal masjid, kemudian berangkat ke masjid, fa wajadan nasa qad sallau, ternyata sampai masjid orang-orang sudah selesai salatnya, a'tahu Allahu mithla ajri man shalla wa hadar. Allah tetap berikan dia pahala sebagaimana orang yang sudah salat dan hadir bersama berjamaah. La yanqusu dzalika min ajrihi syai'an. Tidak kurang sedikit pun pahalanya. Ya, tidak kurang sedikit pun pahalanya. Ini sering kita dapati, ya. Kita sudah berusaha, ya. Berusaha sebisa mungkin agar tidak ketinggalan. Ternyata sampai sini sudah selesai imamnya. Atau kalau misalnya dia datang tapi sudah rakaat terakhir digerakkan setelah ruku.
Gerakan setelah ruku. Sebutkan Nabi SAW mengatakan didapati jamaah itu dengan mendapati satu rakaat. Tudrakul jama'atu bi idrakir rak'ah wa tudrakur rak'atu bi idrakir ruku'. Dan satu rakaatnya imam minimalnya, kalau mau dihitung satu rakaat jamaah itu minimalnya dapat rukuknya imam. Sehingga orang yang datang imam sedang ruku, dia langsung bergabung bertakbiratul ihram, kemudian bergabung ruku. Sebelum imam berpindah ke rukun berikutnya, maka dia sudah dianggap mendapat satu rakaat jamaah dan dia tidak perlu mengulangi rakaat tersebut. Tapi kalau misalnya dia dapati gerakan setelah ruku misalnya, baik saat sujud, kemudian dia bergabung, secara hukum rakaat itu tidak dianggap, artinya dia wajib mengulang rakaat tersebut, tidak dihitung, belum dihitung. Tapi kalau pahala sholat jamaahnya sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak dapat satu rakaat jamaahnya, maksudnya dia mengulang rakaat tersebut, meskipun dia masuknya saat sujud. Masuknya saat sujud bagaimana? Ya saat imam sujud kita langsung sujud. Dan itu sunnah yang ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin. Ya, ketika seorang muslim datang salat jamaah, ternyata imamnya lagi sujud atau lagi duduk di antara dua sujud. Rakaat manapun, pertama, kedua, tiga, atau keempat. Biasanya sebagian kaum muslimin berdiri nunggu imam mulai rakaat berikutnya. Tidak berdosa memang, tidak salah, tetapi dia ketinggalan fadilah yang begitu besar. Di situ ada kebaikan. Meskipun kelihatan sederhana, tapi siapa yang jamin? Atau siapa yang tahu kebaikan yang sederhana itu ternyata menyelamatkan kita? Nabi SAW bersabda, "Idza ataitumus shalah wa nahnu sujud fasjudu." Kalau kalian datang salat jamaah dan kita sedang sujud, nggak usah nunggu, langsung sujud. Meskipun rakaatnya tidak dihitung, tapi pahalanya tetap dihitung. Bisa difahami ya? Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada kondisi tadi, ketika dia sudah niat jamaah tapi ternyata benar-benar sudah habis jamaah. Beberapa di antara kaum muslimin, ini sedikit saya jelaskan beberapa hukum fikih yang berkaitan. Ada yang mencoba menjadikan mantan makmum untuk dijadikan imam. Makmum yang masbuk ditepuk, kemudian dia bermakmum. Dengan si makmum masbuk tadi, makmum tadi jadi imam, berubah jadi dari makmum jadi imam. Para ulama dibahas atau membahas hal ini dalam kitab-kitab mereka. Pernah ditanya, suatu ulama mengatakan, kalau masalah sah atau tidaknya, insya Allah sah salatnya. Orang yang salat seperti itu, jadi masbuk, kemudian menempuk makmum yang masbuk untuk jadikan imam. Ya. Istilahnya kayak estafet begitu ya. Para ulama disebutkan sah insya Allah salatnya. Tapi wallahu ta'ala alam bisawab, sejauh yang kami tahu, hal seperti itu tidak pernah dicontohkan di zaman sahabat Nabi SAW. Sejauh yang kami tahu ya, mungkin kami kurang pengetahuannya, wawasannya. Namun yang kami baca dari kitab-kitab para ulama, mereka menyebutkan tidak ada riwayat yang menyebutkan model sholat seperti itu. Artinya, yang dicontohkan adalah pernah suatu ketika sahabat terlambat sholat, kemudian Nabi SAW sudah selesai sholat. Ketika sahabat itu mau bertakbir sholat sendirian, Nabi SAW tawarkan, tunggu dulu. Nabi tawarkan kepada sahabat yang sudah sholat, man yatasaddaq ala hadha. Siapa yang mau mengulang sholatnya? Siapa yang mau mengulang sholatnya, kemudian sholat lagi dengan si fulan agar si fulan dapat pahala jamaah. Yang mengulang ini niatnya sholat sunnah, yang baru datang niatnya sholat wajib. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi tidak pernah menyuruh orang yang masbuk, yang dia masih sisa 2 rakaat, sholat sama dia. Tidak pernah. Sehingga kalau boleh dikatakan, kurang afdol cara yang dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin, menurut yang kami pahami ya. Barangkali mungkin ada pendapat yang lain. Namun yang kami pahami, hal tersebut menepuk pundak atau menjadikan seseorang
mantan makmum dijadikan imam. Lain hal kalau memang orangnya asalnya dia salat sendirian. Tidak ada siapa-siapa, dia memang dari awal salat sendirian munfarid, bukan mantan makmum. Kemudian kita bergabung, nah itu ada contohnya. Boleh. Itu ditunjukkan. Tapi kalau mantan makmum, sisa 1 rakaat, kemudian kita jadikan dia imam, wallahu a'lam bishawab, sejauh yang kami tahu tidak ada contohnya. Meskipun para ulama tetap mengatakan insyaallah salat yang mengerjakan seperti itu tetap sah. Tapi tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Artinya seseorang seandainya dia sudah berusaha salat mau jamaah ternyata sudah selesai. Disunahkan dia menunggu dulu. Barangkali ada yang datang juga terlambat dan belum sholat, maka dia sholat bareng-bareng sama dia, sholat berjamaah, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya dia sudah menunggu beberapa saat, kayaknya tanda-tandanya nggak ada lagi orang mau sholat, maka dia sholat sendirian, tidak masalah. Sholat sendirian dan insya Allah pahala jamaah tetap dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasai dan juga Imam Ahmad. Barang siapa yang berwudu berangkat ke masjid ternyata jamaah sudah selesai sholat, a'tahullahu mithla ajri man shalla wa hadar wa la yanqusu dzalika min ajrihi syai'an. Tidak kurang sedikit pun pahala bagi dia. Ini yang pertama. Seseorang berniat kebaikan, sudah melakukan usahanya, ikhtiarnya, namun ternyata tidak terwujud. Insya Allah sudah mendapatkan pahala ibadah tersebut secara sempurna. Orang mau haji misalnya. Kita tahu haji adalah ibadah yang sangat mulia. Wajib bagi setiap muslim yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak wajib. Ada orang tidak haji, tapi insya Allah dapat pahala haji. Dengan syarat apa? Dia berniat dan niatnya sungguh-sungguh. Dia sekarang belum mampu. Masih melarat. Masih pas-pasan. Tapi dia benar-benar berniat dan dia sudah menyiapkan tabungan. Dia setiap hari nabung. Setiap hari nabung. Walaupun mungkin secara zahir tidak masuk akal nabungnya. Sedikit-sedikit cuma 1.000, 2.000, 10.000, 20.000. Tapi dia sudah ikhtiar menunjukkan bukti nyata, tulus niat dia, insya Allah sudah dicatat. Lain hal dengan orang yang dia tahu dia tidak wajib haji, tidak wajib umroh, karena dia masih belum mampu, masih pas-pasan misalnya, gajinya cukup untuk kehidupan sehari-hari saja dan kebutuhan yang lainnya, tidak cukup untuk haji. Tapi dia tidak pernah berniat dan tidak pernah berikhtiar, dia bakal dapat pahala haji. Dan betapa banyak orang yang ketika dia sudah berniat, berikhtiar, meskipun nabungnya sedikit-sedikit, kalau Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak dia mampukan. Maka kita jangan sampai melupakan ibadah yang menjadi rukun Islam yang kelima. Jadi kalau misalnya kita belum melakukannya, berarti rukun Islam kita baru 4. Meskipun tidak berdosa, Islamnya tetap sah karena dia tidak mampu. Tapi kalau misalnya dia menyempurnakan dengan sungguh-sungguh ibadah hajinya, berarti dia lebih afdal daripada orang yang baru mengerjakan 4 rukun Islam saja. Mas sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga seorang ketika sudah berniat, dia usahakan meskipun tidak terwujud, insya Allah dia mendapatkan pahalanya. Dalam hadis yang sahih juga disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya sepulang dari Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendekati Madinah, sepulang dari perang Tabuk itu jauh sekali dari Madinah. Sepulang dari Tabuk, beliau mengatakan, Inna bil Madinati aqwaman, sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa kelompok orang, masirtum masiran, tidaklah kalian berjalan suatu perjalanan yang jauh, wala qata'tum wadiyan, tidak pula kalian menyeberangi sebuah lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka selalu bersama kalian, ikut melakukan perjalanan yang jauh, ikut menyeberangi lembah dalam rangka perang dan ibadah yang lainnya.
Lalu para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinah, wahai Rasulullah, dan mereka berada di Madinah jasadnya. Kata Rasulullah, wa hum bil Madinah. Iya, jasadnya di Madinah. Tapi pahalanya ngikut. Habasahumul uzr. Kenapa mereka di Madinah? Karena mereka ada uzur yang menghalangi mereka, dan mereka jelas sudah berniat ingin ikut berperang tapi tidak terwujud, sudah berusaha. Dan itu disebutkan dalam perang Tabuk kalau tidak salah. Yang perang Tabuk ini disebut Jaisyul Usrah, tentara yang pahit banget. Karena modal Nabi untuk perang Tabuk ini sedikit. Ada beberapa sahabat, saya lupa namanya, minta sama Nabi, wahai Nabi, ajak saya untuk berangkat. Nabi SAW sedih. Nabi jawab, afwan, modalnya kurang. Kalau antum mau berperang, pakai modal sendiri. Beli baju perang sendiri, atau pinjam, atau bawa pedang sendiri, bawa kendaraan sendiri, perjalanan jauh. Karena Nabi tidak ada modal, si laki-laki tadi ditolak, maaf, antum di Madinah aja tidak apa-apa. Si laki-laki tadi nangis, sedih karena tidak bisa ikut perang sama Nabi SAW karena tidak punya modal. Dan insya Allah pahalanya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun jasadnya di Madinah. Ini indahnya agama Islam. Ketika seseorang sudah berniat, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Apalagi seorang sudah berusaha. Kenapa? Karena terwujud atau tidak terwujudnya kebaikan itu takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan takdirnya kita. Bukan kehendaknya kita. Memang kita berkehendak, tapi kita beriman bahwasanya kehendak kita di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mau berniat kebaikan pun kita bertawakal kepada Allah agar kebaikan itu terwujud. Karena kalau Allah tidak berkehendak, tidak ada kebaikan sedikit pun yang bisa terwujud dari diri kita. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian bisa berkehendak kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Model orang yang kedua, an yahumma bil hasanati wa ya'zimu 'alaiha walakin yatrukuha li hasanatin afdala minha. Seseorang sudah berniat suatu kebaikan, sudah berusaha, kemudian kebaikan itu ditinggalkan untuk berpindah pada kebaikan yang lebih mulia. Ya, orang pengen melakukan suatu kebaikan, tapi kebaikan itu di-cancel demi melakukan kebaikan yang lain yang lebih afdal. Yang model ini, dia akan mendapatkan pahala double. Pahala kebaikan yang sudah dia pilih dan pahala kebaikan pertama yang enggak jadi dia kerjakan. Istimewa sekali. Di antaranya dicontohkan, ada seorang laki-laki yang bernazar kepada Nabi SAW ketika beliau bilang, wahai Nabi, kalau engkau berhasil membuka Mekah, menaklukkan Mekah dengan Fathu Mekah, aku akan sholat di Baitul Maqdis. Saya akan safar ke Baitul Maqdis, Palestina, untuk sholat di sana. Karena Nabi menjanjikan sholat di sana lebih baik daripada 500 kali sholat di luar Masjidil Aqsa. Maka kata Nabi SAW, ketika benar-benar terwujud Fathu Mekah, Nabi bilang, sholli hahuna, salat di sini. Maksudnya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Enggak apa-apa, nazar yang pertama dibatalkan untuk diganti dengan kebaikan yang lebih afdal. Itu boleh. Karena jelas salat di Masjid Nabawi pahalanya lebih afdal, lebih baik daripada 1000 kali salat di luar Masjid Nabawi. Apalagi di Masjidil Haram, 1 kali salat khairum min mi'ati alfi salat. Lebih baik daripada 100.000 kali salat di luar Masjidil Haram. Ini sedikit juga perhatian bahwa keliru kalau ada yang menjelaskan bahwasanya 1 kali sholat di Masjidil Haram sama seperti 100.000 kali sholat. Salah, kurang tepat. Yang benar adalah lebih afdol daripada 100.000 kali sholat. Ya, subhanallah. Ini makanya kita bercita-cita untuk bisa mengunjungi tanah suci untuk mendapatkan fadilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Model yang ketiga, seseorang berniat kebaikan, belum berusaha, kemudian ditinggalkan kebaikan tersebut karena malas, karena sungkan. Dia misalnya sudah niat mau ngaji misalnya, belum apa-apa, baru niat saja. Dia belum berjalan, dia belum buka mushaf, dia belum berwudu dan lain sebagainya. Dia cuma niat saja. Dia bilang misalnya, anak 10 menit lagi mau ngaji lah. Ternyata sebelum 10 menit datang temannya.
ngajak ngobrol. Dan dia lebih tertarik ngobrol. Maka dia nggak dapat pahala ngaji. Kenapa? Karena dia baru terbesit saja dalam pikirannya, ya, dan keinginan itu belum sampai dalam batas azm. Kalau azm, niat yang begitu menggebu, yang bisa diganjar pahalanya ketika dia memang sudah berikhtiar, meskipun tidak terwujud. Tapi kalau misalnya hanya pikiran yang terbesit, dan dia belum melakukan apa-apa, atau keinginannya tidak sampai derajat azm, tekad yang kuat, apalagi tadi ditinggalkan karena ada yang ngajak ngobrol, ya, kemudian ngopi dan lain sebagainya, sehingga dia nggak jadi ngaji, disebutkan oleh para ulama yang seperti ini, yang ketiga ini tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Wallahu a'lam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan selanjutnya, atau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, siapa yang berkeinginan suatu kebaikan kemudian dilakukan, maka dia dapat pahala, bukan hanya satu. Ya, kalau tadi niat kemudian tidak jadi, dapat pahala sempurna satu. Tapi kalau ini niat dan terwujud, satu kebaikannya diganjar 10 kali kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalih." Kata Allah, barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia dapat 10 kali lipat. Dan ini hukum umum, hukum asal. Jadi insya Allah sudah wajib dapat 10 kali kebaikan. Tapi setelah itu Allah berkehendak untuk melipat gandakannya lebih dari itu. Jadi orangnya pada umum melakukan satu kebaikan, ngaji satu huruf, dapat 10 hasanah, 10 pahala, 10 derajat. Itu umumnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa saja memberikan ganjaran yang begitu besar, berlipat-lipat meskipun amalannya kecil, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentu di antara yang mempengaruhi adalah niat yang ikhlas. Ya. Disebutkan dalam sebuah athar, saya lupa ini sejauh yang kami tahu bukan hadis, tapi disebutkan oleh para ulama. Kata mereka, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah. Ada saja amal yang kecil menjadi besar karena niat yang ikhlas. Tapi bisa juga sebaliknya, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Amalnya besar, tapi karena niatnya tidak benar, dipandang biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berharap ingin pahalanya, meskipun dia melakukannya kebaikan yang ngajinya cuma 1 lembar, tapi bisa saja dia mendapatkan pahala beratus-ratus lembar. Karena Allah lipat gandakan sesuai dengan hadis ini, maka hendaknya dia sebisa mungkin memperbagus niatnya dalam beramal. Semakin ikhlas, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan keburukan, potongan yang kedua Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, wa in hamma bisayyi'ah. Kalau seseorang berniat melakukan suatu keburukan, falam ya'malha, kemudian tidak jadi dilakukan, katabahallahu indahu, atau katabahallahu sayyi'atan, katabahallahu hasanatan wahidah. Berniat keburukan kemudian tidak jadi dilakukan, dia mendapatkan satu kebaikan. Di sini perlu difahami bahwa tidak semuanya, ya, tidak semuanya. Di antaranya adalah disebutkan contoh yang pertama, macam yang pertama, seseorang ayyahumma bisayyiati ay ya'zima 'alaiha atau ya'zimu 'alaiha biqalbi wa laysa mujarrada haditsin nafs. Seseorang niat, bukan hanya pikiran yang terbesit, benar-benar sudah berniat mau melakukan keburukan. Mau melakukan keburukan, contoh, mohon maaf, misalnya seseorang pengen mencuri, sudah diniatkan, ya, saya mau ke masjid misalnya sholat Jumat, niat mau nyari sendal yang bagus misalnya, dari rumah sudah berniat, dan bukan hanya pikiran yang terbesit, bukan hanya guyonan biasa, bukan, tapi dia benar-benar sudah niat dari hatinya. Dan sampai di masjid dia gagalkan, dia cancel. Karena apa?
thumma yuraji'u nafsahu fayatrukuha lillahi azza wa jalla. Dia tinggalkan niat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Karena takut akan hukuman Allah di dunia maupun di akhirat. Karena takut itu harta haram. Atau karena mengharap pahala dari Allah, ingin menjadi orang yang baik, ingin menjadi orang yang istiqomah, tidak melakukan keburukan. Maka orang yang seperti ini sudah pasti insya Allah mendapatkan satu kebaikan atas keburukan yang sudah dia niatkan kemudian digagalkan. Contoh lagi misalnya seseorang ingin, mohon maaf misalnya, berbuat zina misalnya. Dan dia sudah berjalan, bukan hanya niat doang, sudah berjalan. Dan dia bisa melakukannya. Kemudian dia ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya Allah di hatinya untuk mengingat Allah, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali jemaah ada yang ingat kisah 3 orang yang terkunci atau terjebak di dalam sebuah gua. Waktu itu mereka berjalan, kemudian berteduh masuk dalam sebuah gua. Karena hujan, qadarullah ada batu yang jatuh dari atas gunung, menutup mulut gua tersebut. Dan ini dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berusaha sebisa mungkin untuk membuka mulut gua tersebut, tidak mampu. Ya berat batunya. Kemudian mereka mengatakan ini tidak bisa kita selamat dari sini kecuali setiap dari kalian berdoa dengan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap dari mereka dari 3 orang itu bertawassul kepada Allah dengan amal soleh mereka. Ini salah satu bentuk tawassul yang diperbolehkan, yaitu menjadikan amal soleh berperantara dengan amal soleh. Jadi kita sebutkan amal soleh kita di hadapan doa kita, di hadapan Allah, bukan di hadapan orang lain. Mereka doanya sendiri-sendiri. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bisa kabulkan hajatnya. Yang satu berdoa dengan mengatakan bahwasanya dulu saya waktu punya keluarga dan masih punya orang tua, saya tidak pernah memberikan susu kepada anak dan istri saya sebelum orang tua saya. Bahkan sampai ketika si laki-laki ini pernah terlambat pulang, anak istrinya nangis-nangis kelaparan, tapi orang tuanya sudah tidur. Dia tidak mau memberikan susu itu kepada anak dan istrinya sampai menunggu orang tuanya bangun. Dan ini Allah ganjar karena kebesaran hati dia dan ingin besarnya rasa bakti dia kepada orang tuanya. Dan ini boleh dilakukan, asalkan ya tidak sampai membahayakan. Dia mungkin tahu ya anaknya nggak bakal kelaparan, nggak bakal mati, insya Allah masih kuat sampai kalau orang tuanya bangun. Tapi kalau misalnya anaknya sampai mati ya tidak boleh ya, bahaya ya. Ini masalah malah menjadi madarat. Nah, dia mendahulukan orang tuanya. Lalu dia berdoa, ya Allah kalau seandainya aku lakukan ini karena Engkau ya Allah, tolong selamatkan kami. Tergeser pintu guanya. Sedikit, tapi masih belum bisa keluar. Hanya sedikit. Yang kedua, berdoa bahwasanya dia pernah punya karyawan, punya pegawai, tapi belum mengambil gaji, keburu pulang, keburu pergi. Upahnya belum diambil. Maka kata dia, upahnya dibelikan ternak 1 kambing, kemudian dirawat sama dia sampai beranak pinak, ya punya banyak, mungkin beli 2, kawin, melahirkan dan seterusnya. Susunya penuh, jumlahnya banyak, bahkan bisa dibelikan untuk kebun-kebun dan hewan ternak yang lainnya. Kemudian suatu hari karyawan itu kembali nagih upahnya yang belum diambil. Kata si laki-laki tadi, kamu lihat apa yang di depan mata kamu, ini semua upah kamu. Kata si karyawannya, kamu bercanda sama saya. Mungkin dia merasa dia orang biasa, kemudian takut dibercandain. Kata si laki-laki ini, enggak. Upah kamu sudah saya investasikan dan semua menjadi seperti ini. Ini semua hak kamu. Begitu senangnya karyawan tersebut. Kalau dia berdoa, ya Allah seandainya aku lakukan ini karena Engkau ya Allah, tolong selamatkan aku. Bergeser pintunya. Tapi masih belum bisa keluar. Sampai akhirnya yang ketiga, dan ini yang menjadi pokok pembahasan kita. Yang ketiga ini disebutkan bahwasanya dia punya sepupu, kalau tidak salah.
Dia punya sepupu wanita yang cantik, berusaha menikahinya tapi sepupu ini tidak mau nikah dengan dia. Hingga akhirnya si wanita ini terlilit hutang atau punya hajat yang begitu mendesak dan mencoba minjam uang dari si laki-laki tadi, laki-laki yang ketiga ini. Kemudian laki-laki ini memanfaatkan kesempatan tersebut. Kata dia, aku tidak mau minjemin kecuali kamu mau dengan aku. Ya. Terpaksa disebutkan dalam kisah tersebut, wanita tersebut terpaksa mau, tapi dengan cara yang tidak halal. Ya. Sampai akhirnya ketika sudah berbaring di atas wanita tersebut, ya, sudah mau bersentuhan dengan wanita tersebut, si wanita tersebut mengatakan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba laki ini langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, dan dia gagalkan perbuatan haram tersebut. Bahkan dia mengatakan, ambil uang ini dan tidak usah dilunasi buat kamu. Kemudian dia meninggalkan, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, ya Allah, kalau seandainya aku tinggalkan perbuatan haram tersebut benar-benar ikhlas karena Engkau ya Allah, selamatkan kami. Maka Allah buka pintunya atau buka batu tersebut sehingga mereka pun bisa keluar satu persatu dan selamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang sempurna, bahkan berlipat-lipat ketika seseorang mau menggagalkan keburukan yang sudah dia niatkan. Dan kita tidak boleh merasa aman. Tidak bisa merasa orang pasti selamat dari keburukan. Kita punya hawa nafsu, bukan malaikat. Ya. Ada juga syaitan, iblis yang tidak pernah berhenti menggoda manusia. Betapa banyak kita sering kali berniat suatu keburukan, maka kita berusaha selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum keburukan itu terjadi, kita gagalkan karena takut kepada Allah, insya Allah itu menjadi kebaikan yang begitu besar bagi kita. Itu dikategorikan sebagai bentuk kesabaran. Jadi sabar itu bukan hanya sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi takdir. Itu memang sabar, benar. Tapi sabar ada juga macam yang lain yang lebih berat. Kalau takdir terjadi kita sabar, ya karena memang kita nggak bisa apa-apa lagi. Nggak bisa menolak takdir tersebut, sudah Allah tentukan. Tapi ada sabar yang lebih berat, kata para ulama. Sabar menghadapi hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan agar kita tidak jatuh dalamnya. As-sabru 'alal mahdzur. Dan ini berat. Was-sabru 'alal ma'mur. Sabar juga menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada kita agar kita mau mengerjakannya. Allah wajibkan kita sholat subuh misalnya. Lagi ngantuk-ngantuknya, lagi enak-enaknya, empuk-empuknya kasur. Tidak jarang syaitan membisiki, udah besok aja, atau nanti aja, tidur lagi sebentar misalnya. Sholat jamaahnya nanti aja, misalnya. Dan seterusnya. Syaitan. Kita semua bisa terjadi dalam hal tersebut. Maka kita berlindung kepada Allah, dan yang bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang yang bersabar akan Allah penuhi pahalanya dan ganjarannya di dunia maupun di akhirat bighairi hisab. Tanpa hitungan, tak terhitung, tak terhingga. Dan kita butuh sekali ya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat nanti. Kita berharap semoga termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini macam yang pertama, yang dia menginginkan keburukan, kemudian dia gagalkan karena takut kepada Allah. Dapat pahala insyaallah. Yang kedua, an yahumma bis-sayyi'ati wa ya'zimu 'alaiha wa ya'zima 'alaiha. Berniat keburukan dan berazam, lakin ya'jizu anha biduni an yas'a bi asbabiha. Tapi dia gagalkan, dia cancel karena dia enggak mampu. Tidak mampu melakukan keburukan tersebut. Jadi dia cancel karena terpaksa. Atau karena memang dia dari awal tidak ngelakuin apa-apa, cuman terbesit saja, tidak sampai berazam misalnya. Maka yang seperti ini dia bisa saja tidak mendapatkan pahala, bahkan bisa saja tetap diganjar dosa. Bisa saja.
ketika dia sudah berniat, berazam. Ya. Ini yang paling kita khawatirkan, sudah berniat nggak jadi, ya, tapi malah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama tadi berniat nggak jadi malah dicatat kebaikan. Yang ini dia meninggalkan keburukan tersebut bukan karena kemauan dia, tapi karena dia tidak mampu, terpaksa. Dan kalau dia mampu, dia bakal bablas, bakal teruskan keburukan tersebut, bakal dia wujudkan keburukan tersebut. Maka yang seperti ini, azamnya sudah begitu kuat, bisa saja dia tidak mendapatkan kebaikan karena tidak jadi melakukan keburukan. Bahkan lebih parah lagi, keburukan tersebut tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seseorang an yahumma bis-sayyi'ah wa yas'a fil husuli 'alaiha walakin ya'jiz. Seseorang sudah berniat keburukan dan dia sudah berusaha kemudian gagal. Sudah berusaha kemudian gagal, enggak mampu. Nah, ini yang sudah pasti dia mendapatkan sudah tetap dicatat, sudah pasti dicatat dosanya. Karena dia sudah berusaha, wa yas'a. Sudah berusaha. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar." Kata Nabi, apabila dua orang bertemu dengan pedangnya masing-masing berantem, bunuh-bunuhan, fal qatil yang membunuh wal maqtul yang dibunuh di neraka. Mendapatkan siksa yang berat. Dosa besar membunuh orang. Para sahabat tanya, "Wahai Rasulullah, yang membunuh neraka?" Ya wajar dia yang bunuh. Tapi yang dibunuh kok dapat siksa juga? Kata Nabi SAW, "Li'annahu kana harisan ala qatli sahibi." Karena dia sudah bersungguh-sungguh niat sekali pengen bunuh saudaranya. Dia nggak jadi bunuh saudaranya karena dia sudah terbunuh duluan. Kalau seandainya dia yang menang, dia yang membunuh. Kata Nabi SAW, dua-duanya berhak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita jeda sebentar untuk dikumandangkannya azan. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan sedikit, ada pengumuman. Mohon izin untuk pekan depan. Insyaallah tidak ada kajian, ya, karena ada uzur. Jadi insyaallah kita lanjutkan lagi di pekan berikutnya, 2 pekan ke depan. Jadi untuk 1 pekan depan tidak ada kajian insyaallah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan tentang seseorang ketika berniat suatu kebaikan, sebisa mungkin dia tidak urungkan kebaikan tersebut kecuali kalau dia tidak mampu. Ya. Jadi apapun yang terjadi, usahakan dia wujudkan meskipun kadang-kadang tidak selesai. Contoh, seseorang datang ke masjid misalnya. Seorang datang ke masjid, biasanya di masjid seperti Masjid Al-Marzuk ini ada waktu sholat, waktu tunggu iqomahnya. Ya. Kadang-kadang ketika datang, yang bikin bingung, belum qomat, pengen sholat sunnah, tapi waktu yang tersisa sebelum qomat sisa berapa? 1 menit misalnya, atau setengah menit misalnya. Maka di sini sikap yang paling benar adalah sebaiknya seseorang tetap melakukan sholat sunnah. Tetap melakukan sholat sunnah. Kenapa? Karena hadis ini. Seorang kalau sudah berniat dan sudah berikhtiar, kalau seandainya dia tidak sempurna sholat sunnah tahiyatul masjid, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kalau hanya berniat, tapi masih ada waktu, dia nggak berusaha, maka dia nggak dapat pahala tersebut. Urusan nanti ketika sudah waktunya habis, kemudian sudah masuk waktu qomat, ternyata langsung qomat, dan itu haknya imam. Qomat adalah haknya imam rawatib, imam yang sudah menjadi imam resmi, imam rawatib. Kalau misalnya ternyata imam langsung maju ke depan dan langsung dikomatkan oleh muadzin,
Maka seorang tersebut yang masih sedang sholat, dilihat. Kalau dia yang tersisa, gerakan sholatnya adalah sedikit, tidak banyak, dan dia kira-kira, kalau dia bisa salam dan bisa mengejar takbiratul ihram, dia lanjutkan sholatnya. Dilanjutkan sholatnya. Jangan sampai tertinggal takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram lebih afdol. Karena kaitannya dengan sholat jamaah, sholat fardu. Sedangkan yang dikerjakan tadi, sholat sunnah. Meskipun tidak wajib mengejar takbiratul ihram, tapi fadilahnya lebih afdol. Jangan sampai tertinggal takbiratul ihram. Kata Nabi SAW, "Idza uqimatus shalah, fala sholata illal maktubah." Atau illal mafruḍah. Kalau sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada sholat selain sholat fardu. Ya. Kalau misalnya dia masih sempat mengejar, ya, sholatnya ringan, jelas sholat sunnah disunahkan ringan. Ya, Nabi SAW sampai pernah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika sholat sunnah fajar kalau tidak salah. Aisyah sampai berkata dalam riwayatnya, Aisyah ragu Nabi baca Al-Fatihah atau tidak. Saking singkatnya sholat Nabi, saking ringannya. Namun jelas ini hanya ucapan berlebih-lebihannya Aisyah. Faktanya jelas Nabi harus baca Al-Fatihah karena Al-Fatihah rukun dalam sholat. Namun sholat sunnah disunahkan ringan, singkat. Kalau misalnya dia masih mengejar, maka dia boleh sempurnakan sholatnya. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa ngejar, baru takbiratul ihram misalnya, atau baru ruku rakaat pertama, masih ada rakaat kedua, rakaat pertama saja belum sempurna, dan dia sudah yakin nggak bakal dapat takbiratul ihram, maka dia batalkan. Dan tidak masalah membatalkan sholat sunnah. Apalagi dalam rangka untuk mengejar yang lebih wajib atau yang lebih afdal, yaitu sholat fardu. Boleh seseorang sudah berniat sholat sunnah kemudian dibatalkan. Ya, para ulama juga sebutkan diantaranya yang diambil dari kisah Juraij. Barangkali Bapak Ibu pernah mendengar kisah Juraij yang dihukum karena dari doa orang tuanya. Dia lagi sholat, lagi ibadah, dipanggil orang tuanya, tapi tidak mau menghadap. Dia disempurnakan dulu sholat sunnahnya, ibadah sunnahnya dia, baru menghadap orang tuanya. Orang tuanya marah kemudian berdoa, dan ini dalam hadis yang sahih. Ya Allah, jangan kau matikan Juraij sebelum dia dapat fitnah. Akhirnya dia difitnah, berzina oleh seorang wanita yang mohon maaf suka berbuat zina. Para ulama menyebutkan dalam kisah ini kisah singkatnya, bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua lebih afdal daripada sholat sunnah. Jadi kalau kita sedang sholat sunnah, ya, dan berbakti kepada orang tua, hukumnya bukan sunnah lagi, hukumnya apa? Wajib. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengatakan uff, wala taqul lahuma uffin. Mengatakan uff atau tidak, atau ogah, itu saja tidak boleh, apalagi yang lebih besar daripada itu. Jadi kalau orang sholat sunnah nggak apa-apa dibatalkan. Sama seperti tadi sholat tahiyatul masjid, dia batalkan untuk mengejar sholat fardu, tidak masalah. Dan insya Allah itu yang menyebabkan pahala dia tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan tak lupa saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir. Semoga kita bisa berkumpul lagi di 2 pekan ke depan. Ya, karena tadi sudah kita umumkan, agar tidak lupa, pekan depan kami tidak bisa mengisi karena sedang safar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما